Kalau hidup lu nggak bahagia, sediain waktu lu 10 menit lebih sedikit untuk nonton ini. Dan share kepada teman-teman lu yang nggak bahagia. Karena belum tentu orang kaya pun bahagia. Karena mereka belum ngerti tentang konsep ini. Langsung perhatiin, ini adalah 10 menit lebih terbaik dalam hidup lo. Jadi kalau lo nggak bahagia, itu tuh ada 4 hormon ini yang berpengaruh, ya. Jadi tidak bahagia itu tidak melulu faktor eksternal atau takdir Tuhan atau pemerintah tidak begini begitu gitu. Nah, jadi ada 2 faktor, eksternal sama internal. Eksternal yang kita nggak bisa rubah itu ya gimana, nggak bisa. Makanya kita harus paham dulu faktor internal kita yang membuat kita tidak merasa happy itu apa aja. Nah, gue akan jelasin sambil gue lihat dulu nih, gue lupa contekannya. Jadi ada 4 hormon, lu ingat aja namanya DSO, dopamin, endorfin, serotonin, oksitoksin ya. Kalau spellingnya salah ya udahlah ya. Dopamin, dopamin. Gue jelasin satu-satu nih. Dopamin itu adalah hormon yang terjadi saat target tercapai. Oke, gue akan jelasin. Jadi, dopamin itu membuat orang lebih happy dan euforia. Kenapa? Karena pada saat targetnya tercapai, dia akan merasakan happy. Dia akan merasakan kayak, oh disemprot otaknya dengan dopamin ini ya. That's why, kalau misalnya lu tidak bahagia, ada kemungkinan pertama adalah satu, lu tidak punya target. Atau kedua, dopamin ini bisa aktif karena tugas-tugas kecil. Atau kayak semacam to-do list lah. Kalau gue sih bikinnya to-do list ya. Nah, masing-masing orang beda-beda. Nah, kalau lu adalah orang yang kerjaannya tuh main ML gitu, terus nggak serius-serius amat main ML-nya. Contoh kayak Aldi misalnya, lu main ML, lu mengejar rank dari yang reset season, dari lu mythic, epic, lu semangat kan untuk ngejar lagi ke mythic. Ya kan? Nah, itu dopamin lu, akhirnya makanya lu excited. Dan rasanya happy nggak kalau misalnya sudah sampai mythic? Happy kan? Nah, yang gue lakukan, makanya gue paham betul diri gue, dopamin gue ini hadir karena gue weightlifting. Kenapa? Karena pada saat gue weightlifting, angkat beban, misalnya gue mau angkat beban, oke, gue mau main bench press. Gue nggak terlalu kuat ya kalau bench press-nya mungkin sekitar 50-70 kilo doang. Gue mau hajar 8 reps, masing-masing 3-4 set gitu. Nah, pada saat gue nge-push, itu tuh dopamin gue keluar, kayak gitu loh. Sama tugas-tugas kecil yang gue lakukan adalah, gue bikin to-do list tiap hari. Contoh, hari ini gue baca nih to-do list gue apa. Nih, gue tuh selalu chat ke diri gue sendiri, to-do list gue apa. Cek website, aktivasi CC, karena CC gue udah habis masa berlakunya, jadi gue harus pakai kartu baru. Shooting reels, sama nge-gym. Nah, cek website udah, aktivasi CC sudah tadi. Nah, sekarang gue lagi shooting reels. Nah, abis shooting reels, gue akan dapetin dopamin. Lega rasanya. Kayak, oh gue tuh sudah melakukan yang gue targetkan. Seperti itu. Jadi, kalau lu nggak happy, kemungkinan lu nggak punya target yang mau dicapai, atau lu punya target tapi lu nggak berjalan pelan-pelan menuju target tersebut. Kayak gitu. Kemudian kedua adalah endorfin. Ya, nggak pakai ternyata ini. Endorfin. Nah, endorfin itu simpelnya adalah euforia singkat. Jadi kalau misalnya endorfin lu aktif ini, itu tuh kayak otak lu tuh kayak ngawang. Kayak gitu. Rasanya tuh enak banget. Nah, endorfin ini bisa dicapai ya dengan misalnya olahraga yang jatuhnya naikin heart rate. Nah, gue tahu badan gue, ini masing-masing orang beda ya untuk nge-trigger atau naikin endorfinnya sama aktivitas apa yang membuat endorfinnya naik. Kalau gue sadar bahwa gue akan dapetin endorfin jika heart rate gue itu masuk ke zone 3 dan zone 4. Zone 3 dan zone 4 itu artinya, ini kalau nggak salah ya, aerobik. Tolong konfirmasi ya, dokter-dokter ya yang follow gue. Zone 4 itu anaerobik. Nah, gue lupa ini kalau nggak salah di heart rate gue di umur gue sekarang 140-an lah. 140-150. Segini. Nah, karena gue tahu dan gue testing, oh gue akan dapetin endorfin, gue akan merasa bahagia jika heart rate gue zone 4, zone 3. Yang gue lakukan apa? Ya, gue lakukan high intensity training. Contohnya adalah yang gue lakukan boxing dan gue lari atau renang. Oke, ini yang gue lakukan. Selanjutnya adalah hormon serotonin. Hormon serotonin itu adalah hormon yang dimana akan aktif jika lu merasakan
layak, atau lu merasa punya posisi di dunia ini. That's why serotonin itu banyak di-trigger sama orang-orang dengan pakai barang-barang bermerek, beli mobil bagus, macam-macam. Itu aktif serotoninnya. Jadi kalau beli mobil bagus, dopaminnya itu dapat pada saat achieve targetnya. Tapi saat lu mengendarai mobil bagusnya, lu jalan nih misalnya di jalan tol terus ngeliat ada orang ngeliat, wih keren, itu serotonin lu aktif. Nah, cuman lu nggak perlu beli mobil bagus. Serotonin itu bisa aktif jika dalam internal diri lu ngerasakan bahwa, oh gua layak, oke? Apakah harus punya eksternal barang gitu atau apa? Bebas aja. Tapi ada cara nih, misalnya lu nggak bisa beli jam tangan bagus atau mobil bagus dan lain-lain. Caranya adalah, yang gue lakukan, belajar. Oke? Dengan lu belajar, ilmu lu nambah, lu jadi merasa, anjir gue lebih pinter. Ya. Dan lu ketemu beberapa orang, 2-3 orang temen lu, yang nggak ngerti pelajaran tersebut, akhirnya dia nanya ke lu, dengerin cerita lu tentang pelajaran tersebut, ilmu tersebut, mereka mendengarkan, dan lu akhirnya dapetin serotonin ini. Ini yang gue lakukan. Gue selalu belajar untuk dapetin serotonin. Ya, contohnya, yang gue lagi lakukan sekarang, misalnya gue lagi belajar tentang meme coin, trading meme coin, gimana caranya profitable. Gue dari kemarin rugi terus. Gue hilang berapa? 17 Solana. Sekitaran segitulah, mungkin 2000 sampai 2500, sekitar segitu. Nah, cuman karena gue tidak mentalnya buat gambling gitu ya. Ini bukan financial advice ya. Gue pengen tahu gimana sih cara dapetin cuan di meme coin ini. Gue setiap trade itu belajar, oh iya, akhirnya serotoninnya dapet. Dan temen gue, Aris sama Diva, dia dengerin gue kalau misalnya gue punya, ini ada metode baru. Akhirnya serotonin aktif. That's why ini adalah harga mati buat gue. Gue harus selalu belajar. Karena kalau enggak, serotonin gue nggak balance. Selanjutnya adalah oksitoksin. Nah, oksitoksin ini adalah hormon yang lu dapetin jika lu dikelilingi orang yang lo sayang, dan ingat ya, lo rasa mereka menyayangi lu. Nah, oksitoksin ini hadir, contohnya tuh kayak dulu lu kalau perang dunia 2 gitu, lu tahu kamerat lu atau temen-temen lu yang di samping, kalau misalnya lu kena bom gitu, terus lu terluka-luka, mereka akan selamatin lu. Nah, perasaan itu yang hadir. Jadi kayak ada perasaan loyalitas dari orang terdekat lo. Oke? Ya kalau gue dapetnya dari mana? Pasti dari orang tua. Orang tua gue masih lengkap. Gue tahu orang tua gue gak akan ninggalin gue. Dari istri. Oke? Gue tahu istri gue ada di samping gue untuk nge-support gue. Anak pastinya. Terus sama partner dan sahabat. Jadi hormon ini adalah perasaan yang hadir karena lo tahu ada orang yang cover gue dan backup gue. Nah, gimana kalau misalnya lo udah nggak punya orang tua, misalnya yatim piatu, istri nggak punya, anak nggak punya, ya iya nggak ada punya istri, nggak punya anak gitu. Ya bisa aja sih, partner nggak punya, sahabat nggak punya. Ada satu hal untuk nge-trigger ini semua, yaitu adalah lo bisa ke komunitas atau ke Tuhan. Nah, kalau misalnya lo berpasrah sama Tuhan, kayak ya udah gue pasrahkan ya Allah dan lain-lain gitu kan. Lu akan merasakan, oh Allah backup gua. Nah, itu oksitoksinnya yang muncul. Oke? Jadi ada yang nge-backup. Ya kan? Lu baca ayat-ayat kayak, Allah tidak akan membiarkan umatnya mendapatkan masalah di luar dari kemampuannya. Itu oksitoksin lu aktif. Karena lu sadar, oh ada nih, ada yang backup gua. Ya, supreme being, Tuhan gitu kan. Komunitas, itu seperti kayak kalau lu lagi galau dan lain-lain, lu datang ke grup mengaji kalau di Islam gitu. Atau lu ke komsel lah kalau di Kristen kan. Nah, grup mengaji ini kan jadi kayak saling merangkul, saling mengingatkan. Lu sadar bahwa ada lovely people yang akan cover lu jika ada apa-apa dan saling mengingatkan. Nah, itu yang aktif si oksitoksin ini. Nah, jadi semuanya ini harus berkesinambungan. Jika lu sedang tidak happy, artinya ada salah satu hormon ini yang sedang tidak balance atau tidak bagus. Nah, lu tinggal cari apa dan lu tanggulangi dengan si masing-masing obatnya ini untuk meningkatkan si hormon-hormon ini. Dengan begitu, lu nggak akan lagi nggak happy dan lain-lain. Ada lah, cuman intensitasnya lebih berkurang lah karena lu tahu ini semua. Jadi lu less likely tidak happy. Jadi nggak terlalu banyak nggak happy-happynya dan lu tidak melulu berharap dari faktor eksternal. Coba lu tulis kira-kira lu kurangnya hormon apa dan gimana cara nanggulanginya.